telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri Harekekai, yang saya hormati pula yang mewakili Bapak Kepala Desa Harekekai, Bapak dan Ibu Wakasek, orang tua peserta didik kelas 10 untuk tahun pelajaran 2023-2024 yang saya hargai, teman-teman guru yang saya hormati, dan anak-anakku kelas 10 yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi selamat pagi. Pada kesempatan yang pertama, saya mengajak kita sekalian yang berada di tempat ini menyampaikan pujian dan syukur kehadirat Sang Penyelenggara kehidupan kita, karena atas berkat tuntunan, penyertaan dan lindungannya, maka kita sekalian dalam langkah yang sama datang ke tempat ini di dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SMA Negeri Harekekai adalah salah satu lembaga yang berada di Kabupaten Melaka selain SMA lainnya, dan kami mendapatkan petunjuk secara vertikal dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari Jakarta bahwa mengawali satu bentuk kegiatan di salah satu lembaga, hendaknya pihak sekolah bersama dengan orang tua sebagai mitra harusnya duduk bersama seperti ini dengan maksud berbicara bersama, mengambil keputusan bersama, menjalankan keputusan itu secara bersama. Dengan demikian, tujuan yang kita harapkan bersama bisa tercapai. Ini adalah maksud kita berkumpul di sini. Atas dasar tersebut, pihak sekolah secara etis kami mengundang Bapak Ibu sekalian melalui anak-anak untuk menyampaikan niat baik dari sekolah ini kepada orang tua agar boleh datang pada hari ini bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Yang berikut, dalam pertemuan untuk tahun pelajaran 2023-2024, skenario yang kami buatkan atau desain kegiatan yang dibuatkan adalah perkloteran, pertahapan. Tahapan untuk orang tua kelas 10 yang terjadi pada hari ini dengan kekuatan harapannya adalah 390 orang yang hadir, dan besoknya pada hari Jumat kami mengundang lagi orang tua dari kelas 11. Pada hari Sabtu bertemu dengan orang tua kelas 12.
dalam agenda yang sama. Dan perlu saya sampaikan kepada orang tua semuanya bahwa berkat kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu guru, pegawai security cleaning service, serta orang tua sekalian di tahun pembelajaran yang telah kita lewati, tahun pelajaran 2022-2023, tim asesor akreditasi satuan pendidikan dari pusat telah datang di sekolah kita ini untuk apa? Melihat secara dekat berbagai kegiatan yang hendak kita jalankan demi kepentingan anak-anak kita sekalian. Mereka datang dan memberikan nilai. Selama dalam kurun waktu 3 hari kami bersama melihat sekolah kita memberikan penilaian dari berbagai dokumen, dan sekolah kita mendapatkan akreditasi A dengan poinnya 93. Pertanyaannya, A itu kemana? Output yang kita ciptakan di sekolah yang terakreditasi A ada nilai tambahnya, Bapak Ibu, menuju ke jenjang yang lebih tinggi, mengambilkan sertifikat. Sekarang sistemnya lain, perguruan tinggi dengan aplikasinya melihat sekolahan dengan predikatnya apa? Anak-anak presentasi untuk masuk ke sekolah negeri itu agak mudah. Karena itu beberapa hari yang lalu saya menerima anak-anak kita yang datang mengambilkan ijazah. Saya tanyakan, anak sekolah di mana? Undana. Anak sekolah di mana? Undana. Di mana pertahanan yang di Atambua? Anak di mana lagi di sekolah negeri yang lainnya? Karena itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada orang tua di tahun pelajaran kemarin yang bahu-membahu bekerja sama dengan pihak sekolah, melihat sekolah dengan baik, akhirnya hasil maksimal ini kita gapai. Yang berikutnya, bahwa ketika kita berada dalam lingkaran sekolah terakreditasi A, maka berbagai komponen penghuni yang ada di dalam sekolah itu harusnya mengikuti berbagai langkah petunjuk yang disampaikan dari provinsi maupun dari pusat. Salah satu hal yang kita harus lihat adalah peserta didik sebagai objek empuk untuk kita gambling, untuk kita bina, kita didik. Dengan demikian, pada saat sekolah mengoutputkan, menamatkan anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak yang berkualitas dalam 3 aspek. Yang pertama, punya kompetensi atau kemampuan dalam pengetahuannya, otaknya harus cerdas. Yang kedua, harus memiliki nilai afektifnya. Yang pertama tadi adalah kognitif atau pengetahuannya. Yang berikut adalah afektif atau sikapnya. Bagaimana etika, bertutur bahasa, dan sikap-sikap lainnya. Dan aspek yang ketiga adalah aspek psikomotorik, skill atau keterampilan. Ini yang kita harapkan. Supaya ketiga aspek ini bisa kita gapai, maka kita kolaborasikan konsep. Bekerja sama antara orang tua dengan pihak guru. Marilah kita rapatkan barisan, melihat objek empuk tersebut
supaya kejadian bahwa anak berkualitas bisa tercapai. Ini adalah harapannya. Jangan sampai ada kemungkinan di depan yang kami harus waspada. Karena apa? Kita punya nilai emotif atau nilai rasa ketika berpapasan. Hal ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Mama sekalian, bahwa sebagai seorang pendidik tidak punya satu niat yang jahat kepada anak didiknya. Tetapi pada saat tertentu ada kesenjangan, penyimpangan yang dibuatkan oleh objek yang namanya peserta didik, maka kami sebagai guru tentunya meluruskan langkahnya. Pada saat kami meluruskan perjalanan, karena dia atau anak tersebut masuk ke dalam jurang, ketika kami stopkan dengan cara yang memang menurut mata kita baik, tetapi terkadang banyak versi pikiran yang muncul, interpretasi, punya tafsiran, oh begini karena begini. Akhirnya hal-hal yang tidak baik masuk untuk kami Bapak dan Ibu guru. Kami merasakan. Supaya hal-hal ini tidak terjadi, maka melalui rapat Dewan Guru, kami telah bersepakat membuatkan satu regulasi, membuatkan satu peraturan dan tata tertib menjadi payungnya sekolah. Supaya orang bilang apa, panas tidak kena, hujan tidak kena, anak-anak terselamatkan. Yang selamatkan adalah Bapak dan Ibu guru serta orang tua yang sementara berada di titik ini. Aturannya sudah kami buatkan. Di dalam peraturan ini sebentar saya akan paparkan. Ini sambutan, sebentar akan saya sampaikan aturan tersebut. Soal kehadiran anak. Ini salah satu poin saja. Anak tidak hadir. Kami tidak memberikan pelayanan yang prima untuk anak. Kami berdosa. Ini kami sadari. Tetapi kalau anak tidak datang bagaimana? Anak tidak datang. Aturannya bahwa dia punya progres kehadiran peserta didik. Ketika berada di sini, buatkan perhitungan. Kalau 1 bulan anaknya tidak datang sekian, maka orang tua dipanggil. Orang tua tidak datang. Ini kami juga mau kemana? Ini kehadiran. Anak berbuat seperti ini, kami mau panggilan. Orang tua datang mengamuk. Tidak hadir dan mengamuk lagi. Kenapa ini saya dipanggil terus? Kenapa? Nah, ini kami repot lagi. Terima kasih karena Bapak sudah titipkan anak untuk kami. Kami lindungi. Kalau Bapak marah juga tidak apa-apa. Kami terima saja. Karena di tempat ini bukan mau menciptakan permusuhan. Tetapi di tempat ini marilah kita pupuk kebersamaan, persaudaraan dan persatuan untuk melihat objek, tadi saya bilang apa, objek empuk yang namanya peserta didik. Tetapi terkadang juga karakter orang tidak sama. Ini soal karakter, sikap dan kepribadian kita. Hari ini kita tetapkan bersama. Lalu daftar hadir yang ada tadi sudah diambil data secara klasikal. Orang tua, anak, namanya ada, tanda tangan. Karena apa? Sebentar peraturan dan tata tertib ini setelah kami tawarkan Bapak dan Ibu sekalian menerima untuk ditetapkan sebagai payung sekolah, maka berita acaranya kita tanda tangan. Lampirannya adalah daftar hadir daripada Bapak dan Ibu sekalian.
Kami dipenjarakan tidak apa-apa. Terkadang ini kami lapor di polisi, kami lapor di mana lagi, kami ini bahaya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita samakan konsep untuk melihat hal baik. Yang berikut Bapak dan Ibu sekalian, untuk kelas 10, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Untuk kelas 11 dan 12 adalah kurikulum 2013. Nah, pertanyaannya orang tua dong kan tidak tahu. Ada yang pasti tahu. Kurikulum merdeka itu modelnya bagaimana? Anak saya mau masuk di pertahanan, anak saya mau masuk di kesehatan, dan seterusnya. Maka di tahun kemarin ada penjurusan. Jurusan yang namanya jurusan MIA atau IPA, jurusan IPS atau IS, dan jurusan IBB atau jurusan bahasa. Itu di tahun kemarin. Di tahun ini untuk kelas 10 tidak ada penjurusan. Namun kepada orang tua bersama dengan anak sudah memperhitungkan masa depannya besok, dia mau kemana, sampaikan kepada guru, konsultasi dengan guru BK, bimbingan konseling sebagai dokternya sekolah, bersama dengan penanggung jawab akademis, dalam hal ini tim kurikulum, wakasek kurikulum beserta stafnya, supaya kami melakukan kajian terkait dengan permintaan orang tua sesuai dengan kompetensi, minat dan bakat daripada anak kita. Daripada nanti kami sudah tempatkan di sana, Bapak Ibu, kan anu mau di sana. Tidak, datang omong memang. Maka yang namanya mendiagnosa, diagnosa awal oleh guru BK, wali kelas, dalam hal ini tim kurikulum bersama wakasek kurikulum. Jadi Bapak Ibu silakan ngomong sama anak-anak. Anak mau kemana? Lalu kau mampu ke tidak? Let me spesifik lagi. Misalnya anak memilih fisika, sampaikan. Atau kimia, dan seterusnya. Anak tidak mampu cakat, katakan saya. 1 tambah 1 10. Dipaksakan ke IPA atau kimia. Ini juga repot. Karena itu orang tua jangan paksakan anak, tetapi selalu berbicara dengan anak supaya ke depan anak melanjutkan, tidak menjadi beban. Ini di kurikulum merdeka diberikan kebebasan, bebas yang harus sesuai dengan aturan juga. Dan mengakhiri sambutan dari saya perkenalkan unsur pimpinan yang ada pada sekolah ini, supaya pada saat tertentu ketika kita berada dimanapun bertemu, kita saling menyapa. Saya masih dipercaya selaku kepala sekolah di sekolah ini. Kepala sekolah saya sendiri. Sudah? Bukan promosi ya, tetapi sementara ya. Yang kedua, wakasek itu 4 orang. Wakasek kurikulum atau penanggung jawab akademisnya adalah Ibu Ewalda Fahid SPD. Ini akademis. Kemudian wakasek Humas, hubungan kemasyarakatan. Kalau ada apa-apa, Ibu Francisca Abuklau. Wakasek Sarpras,
sarana dan prasarana Ibu Eni Agung Pramisti. Dan urusan siswa semuanya setiap pagi berkuar-kuar itu adalah Bapak yang dari Flores, Bapak Moses Ediman. Beliau menangani kesiswaan. Kemudian Bapak Ibu, jumlah siswa untuk kelas 10 saya ada 12 rombongan kelas. Saya percayakan orang tua dekat yang namanya wali kelas. Tadi Bapak Ibu sudah ketemu ya. Oh, itu ketemunya dengan para ketua dengan wali kelas ya tadi. Wali kelas 10. Ketika saya perkenalkan Bapak Ibu yang nama saya sebutkan itu berdiri supaya orang tua boleh tahu. Kelas 10A Ibu Yasinta Huar Iku SPD. Ibu Yasinta mana? Ini 10A. Terus Andrea Gomez SPD. Pak Gomez? Yang ini 10B. Nanti ambil nomor HP-nya supaya ada apa-apa bisa dikomunikasikan. Maksudnya positif sekali. Untuk kelas 10C Bapak Maximus Klau Ama PD, Pak Maxi, wasit Kabupaten Malaka. Ya. Anak-anaknya bermain bola bagus juga. Berikut 10D Ibu Tomasina Luruk Seransia SPD, guru bahasa Inggris. Bentar. 10E Sylvia Melania Molo SPD, Ibu Polisi, Ibu Lantas. Salah-salah saya ditilang. 10F Ibu Natalia Siran SPD. 10G Bapak Daniel Biaklaw SPD. Badan sudah mandikan? Ini promosi. Yang berikut 10H Ibu Margareta Horbria SE. Oh, yang ada di sana. 10I Marcelina Rosdiana Besi STH dari Kupang. Berikut Maria Apriani Luruk SPD, wali kelas 10J. Ini dari Kuala Lumpur, Busikama. Baik, yang berikut Bapak Iris, wali kelas 10K. Bapak Iris dari mana? Oh ya, asal dari Bima. Dalung SPDGR, dokternya sekolah, guru BK. Pada saat tertentu ada urusan di sekolah, tentu akan bertemu dengan para wali kelas yang saya perkenalkan tadi. Ini saja.